Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Raffi Kasih mau bikin tumis lombok ijo. Ini sudah aku siapkan cabai ijo sebanyak 10, kemudian laos kurang lebih besarnya sejempol jari, dan tambahkan lagi tomat, tapi di sini tomatnya tomat ijo sebanyak 5. Tambahkan lagi bawang putih sebanyak 5 siung, dan ada bawang merah sebanyak 10 siung. Dan ini ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau aku tadi hitung kurang lebih banyaknya sebanyak 30. Dan semua bahan ini akan kita potong ya. Nah, tapi aku nggak ngeliatin cara memotongnya supaya lebih cepat videonya. Ini dia hasilnya setelah dipotong-potong. Ada cabai besar, ada tomat, ada bawang brambang, semua sudah dipotong-potong. Nah, sekarang kita akan tambahkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai ikan asin. Flavis bisa pakai ikan asin jenis apapun. Kalau misalnya nggak ikan asin juga boleh, tambahkan tempe juga nggak apa-apa, tapi tempenya tempe yang sumpil ya, supaya rasanya lebih enak. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita saatnya memasak. Siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan asinnya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya pakai tempe, juga tempenya digoreng terlebih dahulu. Kita akan goreng-goreng nanti sampai setengah mateng. Setelah itu baru kita angkat. Untuk memasaknya di sini aku menggunakan wajan dan juga spatula ya dari Rafael. Nah, ini kira-kira sudah setengah matang. Kita angkat dan kita sisihkan. Ini aku akan pakai minyak yang sama untuk menumis bumbunya, cuman dikurangin aja jumlahnya supaya nggak terlalu kebanyakan. Masukkan bawang dan juga berambangnya terlebih dahulu. Setelah itu aduk-aduk sebentar, biarkan layu. Baru nanti kita masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi ada cabai hijau besar ya, kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah layu, baru masukkan semua bahan. Tadi kan ada lengkuas dan juga ada tomat hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah itu baru masukkan ikan asinnya. Tambahkan lagi gula jawa kurang lebih setengah jempol jari tangan ya. Tambahkan lagi juga penyedap rasa. Kemudian tambahkan lagi sedikit kecap. Untuk kecapnya di sini aku pakai kecap kencana. Ini kecapnya orang Kebumen, Flavis. Jadi di daerah Kebumen ada yang namanya kecap kencana. Ini legendaris banget dan rasanya tuh enak. Nggak terlalu berat ya, kalau kecap kencana itu lebih keringan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi sedikit air kurang lebih 3 sendok makan aja. Ini fungsinya hanya untuk melarutkan semua bumbu. Dan kita akan masak. Ini masakannya itu nggak kering, Flavis, jadi masih ada nyemek-nyemek gitu kayak gini. Nah, kalau sudah mateng, siapkan di meja makan. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget, boleh pakai tempe goreng sereng, tahu goreng sereng, pete, lalapan dan semua. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Yang enak tenan ini mendoannya khas dari Kebumen, Jawa Tengah, dari daerah asal aku ya, dari Kebumen. Nah, tempe mendoan ini dibuat khusus ya, jadi bikinnya itu setipis mungkin. Dan ini satu ikat seperti ini ada 2 lembar. Nah, di sini aku pakai 6 lembar untuk resep hari ini ya. Kalau tempenya sudah dibuka semuanya, sekarang kita siapkan daun bawang. Untuk daun bawangnya cukup 2 batang aja. Kemudian daun bawangnya kita potong halus-halus, sehalus mungkin ya. Nanti aku akan kasih tahu Flavis di rumah apa sih yang membuat tempe mendoan di Kebumen, di Cilacap, di Banyumas itu rasanya jadi beda. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk nanti tahu step by stepnya ya. Kalau misalnya daun bawang sudah diiris-iris, sekarang siapkan bawang putih dan juga ketumbar. Untuk bawang putihnya cukup 3 siung aja. Dan ketumbarnya 1 sendok teh aja. Kemudian kita haluskan. Haluskannya cukup seperti ini aja, nggak usah sampai yang halus banget. Kemudian kita siapkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigunya sebanyak 6 sendok makan. Nah, setelah ada tepung terigu, ada satu lagi nih yang nanti bikin mendoannya itu lebih enak dan kenyil-kenyil, yaitu tepung kanji dari singkong atau tepung tapioka ya kalau kita biasa nyebutnya. Kemudian ada penyedap rasa dan juga garam sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian air sebanyak 200 ml.
Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, di sini aku akan kasih tahu Flavis di rumah, kalau misalnya tepung kanjinya itu nanti akan membuat si tempe mendoannya itu menjadi kenyil-kenyil kalau sudah digoreng. Nah, setelah itu masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris-iris. Kemudian kita aduk rata lagi. Kalau sudah rata, kita masukkan tempenya. Nah, karena ini tempatnya agak sempit, jadi masukinnya 1 atau 2 kali aja. Nah, kalau sudah rata, sekarang siapkan wajan dan juga minyak panas. Minyaknya agak banyak ya Flavis kalau menggoreng tempe mendoan, dan harus benar-benar panas banget karena kita akan masak dengan cepat. Nah, kalau sudah seperti ini, baliknya juga cukup 1 kali aja. Karena tempe mendoan itu memasaknya nggak boleh sampai kering Flavis, jadi masih agak basah, makanya disebut dengan mendo itu karena masih kalau Jawa ngomong itu mendo itu artinya belum mateng banget gitu Flavis. Nah, kalau sudah seperti ini aja, tuh masih agak basah. Dan juga nanti rasanya itu tidak ada kenyil-kenyilnya gitu Flavis kalau kita pakai tepung tapioka. Tapi tepung tapioka itu hanya sedikit aja, 6:2 aja udah cukup. Nah, sekarang ini udah mateng, kemudian kita akan ulangi sampai nanti semuanya habis. Di sini aku hanya masak sebanyak 6 tempe mendoan aja. Jangan lupa baliknya cukup sekali aja. Kemudian kita angkat. Nah, mulai sekarang Flavis bisa praktekkan di rumah ya, cara bikin mendoan ala orang Ngapak atau orang Kebumen. Ini paling cocok dimaem pakai sambal kecap Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan yang istimewa banget. Ini cocok buat anak-anak, orang tua, pokoknya cocok untuk segala usia. Di sini pertama-tama aku siapkan dada ayam sebanyak 250 gram. Kemudian dada ayamnya kita potong kotak-kotak seperti ini. Pokoknya menu hari ini simple banget Flavis, semuanya serba gampang. Kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini aku pakai tofu. Kemudian tofunya di sini kita potong bulat-bulat seperti ini. Nah, nanti juga masih ada bahan tambahan lainnya. Flavis nggak boleh kemana-mana ya untuk tahu resep selengkapnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku akan pakai sayur mayur. Di sini ada wortel segenggam aja, potong tipis-tipis, boleh serong, boleh. Kemudian daun bawang 1 batang aja. Kemudian ada jamur kuping. Flavis juga bisa ganti dengan jenis jamur lain. Kemudian tambahkan lagi sawi. Ini kurang lebih 3 batang. Kemudian ada kembang kol setengah genggam aja. Nah, setelah ini untuk bumbunya cukup pakai bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung bawang putih. Bawang putihnya juga cuma digeprek aja. Pokoknya gampang banget deh masakan hari ini. Kalau semua sudah siap, siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk goreng tahunya terlebih dahulu. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu jenis tofu seperti ini, Flavis juga bisa pakai jenis tahu lain. Kalau di sini di Jakarta ngomongnya itu tahu Cina, itu juga cocok untuk masakan seperti ini. Jangan lupa dibolak-balik supaya tahunya nggak gosong. Kalau sudah mateng, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan tumis dulu bawang putihnya sampai nanti berbau harum, tapi jangan sampai gosong. Tambah lagi sejumput merica. Kalau sudah, masukkan ayam yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu ayamnya sampai nanti berubah warna menjadi pucat. Kalau masih mentah kan warnanya pink. Nah, ini sudah berwarna putih. Kalau sudah seperti itu, tambahkan lagi 1 sendok makan kecap asin. Kemudian 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada kecap manis 1 sendok makan. Setelah ini kita aduk-aduk sebentar, kemudian tambahkan lagi air.
Untuk airnya di sini aku pakai 500 ml. Kemudian tambahkan lagi sedikit garam, tambahkan lagi gula pasir setengah sendok makan, dan kaldu ayam bubuk sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, lalu tutup, biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan terlebih dahulu wortelnya, karena wortel itu sayuran paling keras ya. Kita akan masak sampai nanti mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, tambahkan lagi ini tepung maizena sebanyak 2 sendok makan dilarutkan dengan 50 ml air. Kalau sudah diaduk-aduk, baru masukkan sayur-sayuran lainnya. Kita akan cemplungin semuanya, dan juga tahunya kita cemplungin. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, kalau semua bahan sudah masuk, kita tambahkan lagi minyak wijen supaya aromanya itu lebih wangi lagi. Kemudian kalau semua sudah masuk, minyak wijen juga sudah masuk, masaknya nggak boleh lama-lama lagi, tunggu mendidih. Setelah itu kita angkat dan kita sajikan di meja makan. Ini dia hasilnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan sambal mangga. Pokoknya rasanya enak tenan Flavis, bikinnya juga gampang banget. Di sini aku siapkan ikan, di sini aku pakai ikan gurame sebanyak 2 kg. Flavis bisa pakai ikan jenis lain, misalnya ikan kakap atau ikan nila juga boleh. Nah, setelah ini ikannya disayat-sayat. Kemarin tuh Flavis banyak yang bertanya, Mbak Flavi Kasih, itu pisaunya pakai pisau apa sih? Kok cantik banget gitu. Nah, hari ini aku mau kasih tahu Flavis di rumah. Ini aku pakai pisau dari Revel ini serangkaian ada 6. Di sini terdiri dari ini yang paling besar bisa untuk nyincang daging, untuk motong ayam. Kemudian ini yang sedang bisa untuk motong ayam juga, motong sayuran, dan yang kecil bisa untuk motong buah-buahan. Nah, di sini juga ada asahannya, jadi kita udah nggak perlu pakai gerinda lagi Flavis kalau ngasah pisau, jadi cukup di set gitu doang, itu udah tajam. Ini juga udah dilengkapi dengan talenannya. Pokoknya praktis, cantik, dan tajam banget. Sekarang kita langsung aja yuk buat bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku cuman pakai, di sini ada kunyitnya kurang lebih 4 ruas jari telunjuk, kemudian ada 6 siung bawang putih, kemudian ada jahe kurang lebih 2 ruas jari, dan 1 sendok makan ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya cukup pakai ulekan aja, jadi ulek-ulek. Habis itu kalau misalnya sudah halus, kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa kalau misalnya Flavis suka dengan yang lebih gurih lagi. Sebenarnya udah enak sih, cuman kalau mau lebih kuat lagi rasanya, tambahkan lagi penyedap rasa. Kemudian kita haluskan lagi. Kalau sudah, nanti kita akan pakai bumbu ini untuk marinasi ikannya. Nah, cara marinasinya seperti ini Flavis. Kita tinggal tuang aja bumbu yang sudah tadi kita haluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa pakai chopper, blender, ya nggak apa-apa. Kemudian kita ratakan di badan ikannya, bagian atas, bawah, dan juga bagian sayatannya juga jangan lupa, supaya bumbunya lebih ngeresep. Dan kita akan marinasi selama 15 menit. Setelah itu kita goreng. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, sekarang kita baliknya tuh nggak usah berkali-kali Flavis. Kalau aku sih cukup 1-2 kali balik aja, itu juga sudah cukup. Nah, itu kita angkat, kemudian kita dan ulangi semua sampai ikannya habis. Setelah itu kita akan bikin sambal mangganya ya. Di sini sudah aku siapkan mangga. Ini mangganya masih mengkol banget. Nah, setelah itu di sini aku siapkan ada bawang merah, kemudian ada cabai, ini cabai sebanyak 30, dan cabai hijaunya sebanyak 15, dan sejempol terasi. Tambahkan lagi garam dan penyedap rasa. Kemudian kita akan haluskan. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa tuh kalau bisa itu micin ya. Kalau misalnya kayak kaldu ayam ataupun kaldu sapi itu takutnya mengganggu rasa. Kalau misalnya sudah halus ini kita sisihkan. Nah, kemudian kita akan kupas mangganya terlebih dahulu. Untuk mangganya di sini aku pakai mangga Indramayu. Ini menurut aku mangga yang cocok banget untuk dibuat sambal mangga. Ini juga mangganya sudah setengah matang.
Kemudian kalau sudah kita akan serut, tapi di sini aku hanya pakai separuh aja karena ukuran mangganya itu gede banget. Jadi cukup separuh aja. Kita akan sayat-sayat atau kita akan serut. Kalau misalnya Flavis nggak punya serutan ya boleh dipotong pakai pisau tipis-tipis kayak korek api gitu. Nah kalau sudah, kita akan siram dengan minyak bekas tadi goreng ikan. Tapi minyaknya harus dalam keadaan panas ya. Nah kalau sudah, kita akan aduk-aduk rata lagi. Ini aku sambil bikin, itu sambil ngecas Flavis. Pas saya itu udah gak sabar banget untuk pengen makan. Nah ini sudah jadi. Sekarang kita siapkan aja langsung di meja makan. Ini sudah komplit banget. Aku siapkan nasi, lalapan, dan juga tahu goreng. Nah sekarang kita taruh ikannya juga sudah matang. Ini siap untuk kita santap bersama keluarga. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep kue lapis yang enak banget. Kita siapkan santan, kemudian tambahkan lagi gula pasir, tambahkan lagi garam, dan juga tambahkan lagi vanili. Kemudian semua bahan ini kita aduk ya. Untuk resep lengkapnya nanti saya tengok di deskripsi box ya. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada tepung beras, kemudian ada tepung tapioka. Nah, kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Baru nanti kita tuang santan yang sudah tadi kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Untuk nuang santannya sedikit-sedikit aja ya Flavis. Kalau misalnya sudah agak larut, tambahkan lagi santannya. Nah, lakukan sampai nanti santannya habis. Oh ya Flavis, aku ingetin lagi, nanti untuk resep lengkapnya Flavis bisa lihat di deskripsi box ya. Nah, kalau semua sudah tercampur rata dan sudah nggak ada gumpalan sama sekali, baru nanti kita akan bagi-bagi adonannya. Di sini aku bagi menjadi 3 bagian. Di sini aku akan pakai yang putih polos, yang sebelah sini putih polos, dan yang tengah coklat. Nah, untuk bikin coklat ini aku pakai coklat bubuk. Nah, caranya kita larutin sedikit dengan kuah santan dan berasnya. Kemudian kita aduk-aduk-aduk sampai nanti larut. Kemudian kita tuang ke mangkuknya. Nah, seperti ini Flavis. Nah, Flavis bisa juga pakai pasta coklat, atau nanti Flavis bisa pakai warna-warna lain sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Misalnya bisa pakai hijau, bisa pakai kuning, pokoknya sesuai dengan seleranya Flavis deh. Nah, ini coklatnya sudah larut. Nah, kalau yang ini aku pakai merah. Ini aku sengaja siapkan adonannya itu hanya sedikit aja, jadi nanti pas bagian atasnya itu lebih tipis daripada yang kedua bagian ini. Nah, sekarang loyang seperti biasa. Kalau misalnya pakai loyang seperti biasanya, jangan lupa diolesin minyak ya, supaya nanti nggak lengket. Nah, kalau misalnya sudah panas, baru nanti kita akan tuang adonannya. Pertama-tama aku akan tuang adonan yang warna putih dulu. Nah, ini kita akan kukus sampai nanti adonannya itu jadi kekel gitu Flavis. Jadi udah padat, kalau ini kan cair, nah nanti akan jadi padat seperti ini. Kalau seperti ini, tuang yang warna coklatnya. Dan sekali lagi Flavis bisa kok pakai warna-warna lain sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Boleh pink, merah, hijau, kuning, atau pelangi juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya coklatnya sudah kekel juga, sekarang untuk terakhir kalinya masukin yang warna merah. Nah, setelah ini kita akan kukus lagi sampai nanti adonannya matang dan kekal. Kalau sudah, kita angkat. Kemudian kita akan dinginkan terlebih dahulu, baru nanti kita akan angkat dari wadah. Ya, soalnya kalau masih panas itu masih lembek dan lengket. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan potong. Ini rasanya enak banget Flavis. Juga lapisnya lembut banget. Kenapa aku bikin resep ini? Karena kemarin itu waktu aku pulang kampung, itu kan sebelah aku lagi ada orang mantu. Nah, di sana tuh menyuguhkan lapis. Jadi aku terinspirasi untuk membuat lapis hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.